Film dimulai dengan menampilkan kondisi bumi yang sedang tidak baik-baik saja. Terlihat seorang pria mengenakan alat pelindung dari radiasi, berpatroli sendirian sambil mencari apapun yang masih bisa ia temukan. Kemudian, ia melihat beberapa skoci dan kapal yang terdampar di pesisir pantai. Dengan penuh semangat, ia memeriksanya satu persatu. Dengan harapan, ia dapat menemukan sesuatu yang berguna untuk keperluannya di bunker ke depan. Setelah tidak menemukan apapun di 3 skoci, pria itu melanjutkan pencarian ke kapal besar yang terdampar. Masuk melalui lubang di celah lambung dan sambil menyalakan senter. Beberapa barang berguna ia kumpulkan dan masukkan ke dalam ransel. Di anjungan kapal, tampak jasad para kru yang sudah lama meninggal. Namun indikator radiasi menunjukkan udara aman, sehingga ia pun melepas maskernya. Di tempat itu, pria tersebut menemukan sebuah buku kecil berisi bunga kering. Satu pemandangan yang membuatnya terpaku setelah bertahun-tahun hidup di dalam bunker. Namun tak lama kemudian, seseorang memberi peringatan melalui radio tentang badai elektromagnetik yang mendekat. Tanpa menunda waktu, pria itu segera berlari kembali ke bunkernya. Di saat itu, badai yang sangat mengerikan dan jauh dari kata normal mulai mengamuk. Setelah berlari sekuat tenaga, pria itu akhirnya mencapai pintu masuk bunker. Ia hanya selangkah dari kematian sebelum berhasil kembali ke dalam bunker tepat waktu. Di dalam bunker, istrinya memegang peran penting sebagai anggota Dewan Penyintas. Ia terlibat langsung dalam pengambilan keputusan besar meliputi pembagian sumber daya, misi penyelamatan manusia di luar bunker, serta rencana jangka panjang demi kelangsungan umat manusia. Ia juga bertanggung jawab menghadapi para penyintas yang putus asa dan mencoba masuk ke fasilitas perlindungan tersebut. Putra mereka telah tumbuh menjadi remaja dan menjalani kehidupan sebagai pelajar di dalam bunker. Namun rasa penasarannya terhadap dunia luar semakin tak terbendung. Hal itu terungkap lewat dialog kedua orang tuanya, yang menyebut bahwa anak tersebut diam-diam keluar bunker meski tingkat radiasi masih sangat berbahaya. Kejadian itu semakin menegaskan betapa sulitnya menjaga generasi muda tetap hidup terkurung di bawah tanah. Hari demi hari berlalu, seolah kehidupan di bunker berjalan normal seperti sedia kala. Kemudian scene menampilkan, pria itu menemui dokter bunker dan mengeluhkan batuk akibat paparan radiasi. Meski disarankan untuk memberitahu keluarganya, ia memilih merahasiakannya. Di saat yang bersamaan, sang istri memimpin pemungutan suara untuk sebuah keputusan berisiko, guna mengirim tim penyelamat keluar dari bunker demi mengevakuasi para penyintas di wilayah sekitar. Awalnya, semuanya terlihat berjalan lancar, namun ketika tim hampir mencapai bunker, gempa dahsyat tiba-tiba mengguncang bumi dan memutus seluruh koneksi dengan tim yang sedang menjalankan misi di luar. Terlihat bunker yang hampir runtuh, dengan segera evakuasi darurat pun segera diperintahkan. Setelah kekacauan itu, pria ini segera menyelamatkan sang istri dan putranya. Kemudian ia menghimbau keduanya untuk mengenakan masker sebelum meninggalkan bunker. Usai mengemasi barang seperlunya, mereka bergegas menuju pintu keluar. Di dalam bunker, keadaan berubah menjadi kacau balau. Para penghuni berdesakan dan saling berebut jalan keluar. Kepanikan menguasai segalanya, hingga ancaman radiasi mematikan di permukaan pun mereka abaikan. Setelah berjuang keras, akhirnya mereka berhasil mencapai permukaan. Namun situasi di atas justru lebih runyam, orang-orang saling berebut tanpa arah, hanya memikirkan keselamatan masing-masing. Berbekal pengalamannya sebagai petugas yang kerap keluar masuk bunker, pria itu segera membawa keluarganya menuju skoci penyelamat yang berada di pesisir pantai. Sempat terjadi cekcok dengan orang-orang yang berebut naik ke skoci penyelamat, hingga maskernya dirampas. Pada akhirnya mereka semua berhasil naik ke skoci, tepat sebelum tsunami besar menerjang dan meluluh lantakan segalanya. Setelah berhari-hari terombang-ambing, perahu itu akhirnya terdampar di atas bangunan di Inggris yang kini hampir sepenuhnya tenggelam. Dengan segera, mereka mendayung untuk menepikan skoci penyelamat. Tak lama kemudian, mereka melihat orang-orang berlalu lalang, mengikuti mereka dengan rasa penasaran hingga menemukan sebuah bunker yang dijaga ketat oleh militer. Para penyintas pun mencoba masuk ke sana. Di sana, hanya istri pria itu yang diizinkan masuk karena memiliki tanda identitas, sementara yang lain ditolak. Namun salah satu penyintas memaksa menerobos masuk dan seketika ditembak mati oleh militer yang berjaga. Pada saat yang sama, badai elektromagnetik menerjang dan kepanikan langsung meledak tanpa kendali. Dalam kekacauan itu, keluarga tersebut melarikan diri bersama seorang dokter wanita dan seorang pria asing yang menolong mereka menggunakan sebuah mobil van. Saat mereka berhenti di hutan untuk beristirahat, hujan meteor tiba-tiba menghantam kawasan tersebut. Mereka berpegangan pada pepohonan demi bertahan hidup. Sang pria penolong tewas ketika mencoba menyelamatkan kendaraannya yang hancur dihantam batu raksasa dari langit. Mereka kemudian berlindung di rumah seorang kenalan lama di London. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka merasakan kehangatan rumah, makanan layak, dan rasa aman. Di tempat itu, sang istri akhirnya mengetahui kondisi suaminya yang sebenarnya. Ia hancur saat menyadari orang yang ia cintai sedang sekarat dan hanya memiliki waktu hidup yang singkat.
Ia memohon agar mereka berhenti dan menghabiskan sisa waktu bersama. Namun pria tersebut menolak. Ia ingin memastikan istri dan anaknya mencapai tempat yang aman, meskipun ia sendiri mungkin tidak akan selamat. Keesokan harinya, perjalanan dilanjutkan menggunakan mobil milik seorang teman. Namun di tengah jalan, mereka diserang oleh kelompok perampok bersenjata. Dalam baku tembak brutal, sang dokter tewas terkena tembakan dengan sisa kekuatannya. Pria itu melindungi keluarganya dan menghabisi para penyerang. Kemudian mereka menguburkan sang dokter secara sederhana sebelum melanjutkan perjalanan dengan perasaan kehilangan yang mendalam. Singkat waktu, mereka tiba di Selat Inggris yang kini telah mengering sepenuhnya. Untuk menyeberang, mereka harus melewati jurang besar melalui jembatan-jembatan rapuh. Angin kencang menerjang tanpa ampun, dan beberapa orang jatuh ke jurang. Akhirnya keluarga itu berhasil menyeberang dengan saling menggenggam dan bertahan bersama. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Memasuki wilayah Prancis, mereka bertemu sebuah keluarga lain yang menampilkan seorang ayah dengan istrinya yang lumpuh dan putri remaja mereka. Gadis itu mulai menjalin kedekatan dengan sang anak, menghadirkan secercah harapan dan rasa normal di tengah kehancuran dunia. Merasa nyaman dan percaya dengan keluarga ini, sang ayah memohon agar putrinya ikut menuju tujuan mereka, yaitu Tanah Harapan yang diakini bebas dari segala bencana dunia. Setelah pergulatan batin yang berat, sang istri akhirnya menyetujui. Gadis itu berpamitan dengan air mata, meninggalkan orang tuanya demi masa depan yang lebih baik. Perjalanan pun kembali dimulai. Di tengah jalan, mereka berhenti untuk beristirahat sejenak. Namun sekelompok militer menghampiri. Karena kendala bahasa, gadis remaja itu mewakili mereka berbicara. Menyebut nama seorang komandan kenalan sang ayah seraya menjelaskan tujuan mereka menuju tempat harapan. Mendengar nama itu, pihak militer akhirnya membantu mereka menembus garis depan zona perang. Namun setibanya di lokasi, mereka mendapat kabar pahit, komandan yang diharapkan telah gugur. Pasukan penjaga pun menyarankan mereka untuk kembali. Saat itulah pria itu memohon agar diizinkan melanjutkan perjalanan dengan risiko sepenuhnya ia tanggung sendiri. Setelah peringatan keras bahwa medan di depan adalah neraka, izin pun diberikan. Mereka kemudian menaiki sebuah bus pengangkut penyintas. Namun di tengah perjalanan, bus itu dihentikan oleh kelompok bersenjata. Pria itu bertarung habis-habisan demi janji yang telah ia ucapkan. Dengan sisa kekuatannya, ia berhasil mengalahkan para penyerang meski sebuah peluru bersarang di perutnya. Dalam kondisi sekarat, ia tetap menggendong harapan untuk membawa mereka semua hingga ke tepi kawah bekas jatuhan komet. Kawasan itu kini berubah menjadi oasis berkilau, simbol awal peradaban baru. Di sanalah tubuhnya akhirnya menyerah. Ia menghabiskan detik-detik terakhir bersama keluarga kecilnya dalam keheningan penuh cinta. Ia meninggal tepat di ambang harapan baru bagi umat manusia. Istri, anak, dan gadis itu melanjutkan perjalanan menuju tempat yang selama ini menjadi impian semua orang. Dan film pun berakhir.